people, welcome back di my channel Pahaya Hollywood. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, bright people, kali ini kita akan membahas cerita horor atau rumah horor yang paling horor ya di dunia, yaitu rumah Amityville. Jadi rumah Amityville ini menyimpan beberapa kisah-kisah horor yang ditinggalkan oleh keluarga Lutz, yaitu George dan Katie. Nah, jadi mereka sempat tinggal 28 hari di situ, yang berlokasi di 112 Ocean dan letaknya di Amityville di Long Island di New York ya teman-teman. Nah, itu lokasi tempat rumah yang angker ini. Serta sebenarnya rumah angker ini sebelumnya didiami oleh keluarga Veo yang terjadi kasus mengerikan di situ ya teman-teman, kasus yang membunuh 6 anggota keluarganya. Nah, namun dikatakan bahwa dia membunuh itu karena dia dirasuki dan ada bisikan-bisikan ya teman-teman. Nah, namun bukan itu ceritanya, namun kita akan menceritakan kengerian-kengerian keluarga dari Lutz ini tinggal di situ selama 28 hari ya teman-teman. Nah, jadi ini begini ceritanya. Pada tanggal 18 Desember 1975, rumah ini dibeli oleh keluarga Lutz, yaitu pasangan ini namanya George dan Katie. Jadi mereka dua ini membeli rumah ini dengan harga $80.000 ya teman-teman, yang pada saat itu cukup mahal. Dan juga rumah ini sebenarnya seperti bangunan klasik dari orang-orang Belanda. Nah, terdiri dari 6 kamar, 1 kolam berenang, dan di kolam 1 berenang ini ada kapal ya, tempat nyantai, 1 basement ya. Nah, sebelum pindah keluarga Lutz ini, teman-teman, dia dihubungi temannya agar membuat sebuah ritual atau pembersihan gitu ya, diminta ke gereja untuk rumah ini diberkati ya, karena sebelum-sebelumnya teman-temannya menyarankan bahwa rumah ini begitu angker karena bekas tadi ya, bekas dari pembunuhan tadi ya teman-teman. Nah, pada akhirnya George dan Katie ini akhirnya mengikuti saran dari temannya itu dengan mendatangi beberapa pendeta, yaitu pendeta Roy pada saat itu, dan pendeta Roy akhirnya bisa berkenalan dan meminta beberapa orang untuk memberkati rumah tersebut. Pada tanggal 18 Desember itulah teman-teman, akhirnya pendeta ini akhirnya mau memberkati dari rumah tersebut dengan memercikkan hari pertama ya teman-teman, dengan memercikkan air suci ke beberapa ruangan dan kamar-kamar ya teman-teman. Namun pada saat pertama kali memercikkan air suci ini, pendeta tersebut namanya pendeta Mancuso. Jadi pendeta Mancuso ini mendengar seperti ada suara teriakan di salah satu kamar, yaitu teman-teman, get out. Nah, dia terkejut, langsung dia balik, dan pada saat itu dia tidak langsung memberitahukan keanehan tersebut kepada keluarga Lutz ini ya teman-teman. Nah, namun setelah selesai itu dia langsung menghubungi keluarga Lutz ini agar salah satu kamar itu jangan ditempati, yang rencananya nanti sebenarnya itu menjadi ruang jahit dari Katie ini teman-teman. Nah, itu awalnya mereka tinggal di rumah ini tidak mengalami hal-hal yang aneh ya, namun kemudian beberapa hari kemudian ini muncul ya jadi kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh keluarga Lutz ini dan anak-anak mereka ya teman-teman, yaitu seperti George ini terbangun setiap pagi itu pukul 3.15 ya, jam 3.15 dia selalu keluar dan mendatangi areal tempat dekat kolam renang tersebut, yang dimana sebenarnya teman-teman jam 3.15 ini, dimana jam tersebut merupakan sama atau perkiraan bukan DPO ini melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya tersebut. Nah, selanjutnya yang kejadian yang aneh itu yang kedua, yaitu Katie ini selalu bermimpi buruk ya teman-teman. Ya teman, Katie ini selalu bermimpi buruk, dan dia mengakui pada saat dia menandatangani persetujuan untuk pembelian rumah tersebut itu dia sudah mengalami hal-hal yang aneh, seperti anak-anaknya tidur telungkup. Nah, tidur telungkup ini teman-teman yang dialami oleh DeVeo ketika meninggal itu dia ditemukan pada saat telungkup. Nah, itu yang aneh juga ya teman-teman. Dan selanjutnya Katie ini menemukan sebuah ruangan ya, yang di basement itu ruangannya itu pintunya ini bercat merah.
ruangan ini semuanya bercat merah teman-teman ya, ini dinamakan red door, the red door. Nah pada saat itu Katie ini membawa anjing peliharaannya untuk ke situ dan membawa dia masuk. Namun anjing peliharaan ini seperti aneh ya teman-teman, dia tidak mau masuk dan seperti ketakutan. Ya tahu ya anjing yang ketakutan itu seperti apa. Nah dia tidak mau masuk dan anjingnya itu selalu keluar ya teman-teman. Nah itu keanehannya. Dan selanjutnya keanehan lagi, putri kecil mereka yang berumur 5 tahun, dia memiliki teman ya, teman imajinasi, dan itu namanya Jody. Dia bercerita kepada ibunya Katie bahwa temannya ini selalu bermata merah teman-teman. Nah itu ya, bermata merah itu sangat mengerikan juga itu. Dan keanehan juga dialami George, suami mereka ini setiap malam menjelang tidur atau lagi kebangun itu dia selalu mendengar suara bantingan pintu yang sangat besar ya teman-teman. Dia selalu kebangun pada saat itu dan melihat kondisi anjingnya itu tertidur juga di depan pintu itu. Dan ini hanya George yang mendengar katanya teman-teman, bahwa keluarga istrinya atau anak-anaknya itu tidak pernah mendengar hal ini. Nah ini aneh sekali ya teman-teman. Jadi mulai kejanggalan beberapa kejadian-kejadian. Nah selanjutnya pada suatu malam si George ini pernah ya, dia waktu ngechat kapalnya di luar itu, dia melihat ada sosok orang ya, anak-anak bermata merah mengintip dari jendela. Setelah dia datangi, itu ternyata tidak ada. Nah kemungkinan itu adalah Jody, teman imajinasi dari anaknya Missy ini teman-temannya. Nah dan pintu jendela, pintu kamar itu ada beberapa yang rusak ya, seperti ini ya, mereka tidak tahu asalnya dari mana, namun kunci itu rusak seperti ada kekuatan lain yang merusaknya. Nah namun itu bukan manusia. Nah, itulah ya teman-teman. Dan selanjutnya, dan yang terakhir ini teman-teman juga dialami George ya, ketika dia melihat Katie pada malam itu, entah dia ini halusinasi atau apa, namun dia melihat Katie ini berubah teman-teman. Tiba-tiba wajah Katie ini berubah menjadi umur 90 tahunan ya, dan itu membuat dia teriak, dan akhirnya Katie menyadarkan bahwa dia ini Katie ya, seperti itu ya teman-teman. Nah itu yang kejadian yang juga dialami George waktu tinggal di rumah itu. Nah setelah mengalami kejadian tersebut, akhirnya George dan Katie ini mengambil keputusan ya, mereka akan membersihkan rumah itu dengan cara mereka sendiri ya teman-teman, karena melihat kejadian hari demi hari. Jadi mereka ini merasa tidak tidak yakin untuk tinggal lama di situ, karena mereka merasakan tinggal di rumah itu seperti tidak tinggal di rumah itu teman-teman. Nah bayangkanlah ya, kita tinggal di rumah jadi seperti tinggal di alam lain, seperti itu ya pengakuan mereka berdua. Dan akhirnya pada bulan Januari mereka melakukan pembersihan yang ada di rumah mereka sendiri. Jadi mereka dua melakukan membaca doa sambil memegang salib, jalan di setiap ruangan ya teman-teman, ruangan tamu, beberapa ruangan, sambil membaca doa raja-raja. Dan mereka juga mendengar will stop, seperti itu ya teman-teman, ada suara-suara dari luar. Nah, mereka tetap melakukan hal itu, dan pada akhirnya di pertengahan Januari teman-teman, dan sudah ternyata mereka masih menemukan gangguan-gangguan pada diri mereka, dan menjadi malam terakhir juga mereka tinggal di situ. Dan akhirnya keluarga George dan Lutz ini pergi ya, tinggal di rumah sementara di tempat ibunya Lutz itu yang tidak jauh dari tempatnya, karena tidak tahan ya teman-teman, banyak gangguan-gangguan yang tidak masuk akal datang ke keluarga mereka. Daripada mungkin untuk menyelamatkan dari 3 anaknya atau nyawa mereka sendiri yang berbuat aneh-aneh dari situ, akhirnya mereka pergi ya. Menurut saya ini keputusan yang bagus teman-teman ya. Seandainya saya di posisi dia pun saya akan melakukan hal seperti itu, daripada terjadi sesuatu apa-apa karena semua gangguan-gangguan ini sudah di luar logika ya kan teman-teman. Setelah mereka pindah ini, mereka hanya mengambil barang-barang yang dimiliki oleh keluarga George dan Katie ini ya, barang-barang yang ada di rumah tersebut, peninggalan DPO tersebut tidak mereka ambil, dan mereka menyuruh beberapa orang ya tukang lah ya untuk membersihkan dan mengambil barang-barang mereka. Dan itu juga mereka mendengar kejadian-kejadian yang aneh seperti ada suara teriakan, seperti bulu-bulu mereka merinding, itu yang dialami oleh tukang-tukang itu. Nah pada itu sebelum mereka memberikan barangnya mereka ke keluarga Katie. Nah sebenarnya ini ada informasi tambahan, rumah ini pernah diselidiki juga atau didatangi juga bahwa 2 orang demonologi, yaitu Ed dan Lauren. Jadi Ed dan Lauren ini menyelidiki rumah tersebut, datang juga. Nah teman-teman tahu lah ya, Ed dan Lauren ini dia seorang demonologi yang teman-teman pernah nonton Exorcism The Nun. Nah itu orangnya ya. Nah jadi mereka menyelidiki rumah ini sekeliling, dan mereka mendapati memang ada seorang anak kecil yang matanya merah yang tinggal di situ. Nah yang lain itu tidak ada katanya. Nah namun
Itu dari pendapat dari Ed dan Lauren itu sendiri. Dan kejadian-kejadian dari keluarga Lutz ini juga difilmkan juga teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman cari. Nah, itu kejadian-kejadian yang dialami keluarga Lutz ketika dia tinggal di situ. Sebenarnya ini di beberapa orang menyatakan bahwa kejadian ini lebih serem dari eksorsim itu sendiri, teman-teman. Jadi film yang di zaman dulu itu masih berkaitan, dan rumah inilah yang sangat seram menurut mereka ya teman-teman di dunia lah ya. Nah, namun pada akhirnya rumah ini pernah juga ditempati orang setelah keluarga Lutz ini ditempati, namun pengakuan orang yang tinggal di rumah tersebut, dia tidak pernah mengalami hal-hal kejadian yang aneh. Nah, itu saya tidak tahu apakah karena memang keluarga yang sebelumnya ini memang ada sesuatu, atau yang keluarga yang baru ini malah aman-aman aja. Kita bingung ya teman-teman. Jadi seperti menyerang beberapa pribadi, tidak semua orang yang tinggal di situ ya. Pada akhirnya rumah ini menjadi tempat wisata ya teman-teman, karena penghuni yang terakhir itu merasa terganggu. Akhirnya banyak orang-orang pun mengunjungi rumah itu, dan rumah itu memang tren pada saat itu ya. Dan pada akhirnya nama jalan ini dirubah, dan rumah ini menjadi tempat wisata horor ya teman-teman di Amerika, di Long Island Amerika ya teman-teman, di Amityville ya. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman, cerita menyeramkan dan horor dari rumah tersebut. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini dan menontonnya. See you in the next video.